Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemarin telah mempelajari instrumen penelitian metode kuantitatif, yaitu kuesioner, berkaitan dengan judul ini dari salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember. Kemarin kita sudah mengidentifikasi variabelnya, ya, ada 4 variabel. Dengan ini 3 variabel pertama adalah variabel bebas, sementara yang terakhir ini variabel tidak bebas. Kenapa dikatakan variabel bebas? Karena dia mempengaruhi variabel tidak bebas, karena dia di sini dikatakan bahwa pengaruh titik-titik terhadap titik-titik, artinya variabel tersebut memiliki pengaruh yang dominan sehingga dia bebas menentukan segala aturan dan segala indikator yang ada. Nah, kemarin kita juga telah mengidentifikasi, ya. Di sini variabel pertama budaya kerja disimbolkan X1, ya. X itu adalah variabel bebas, kemudian untuk 1 itu adalah nomor yang pertama, variabel sehingga dikatakan variabel bebas yang pertama. Nah, kemudian pilihan jawaban ini kemarin sudah kita identifikasi. Ketika pernyataannya positif, maka untuk pilihan jawaban sangat tidak setuju itu nilainya 1 sampai sangat setuju, berurutan sampai 5 begitu. Nah, kemudian ini ada 6 pernyataan. Nantinya subjek penelitian diminta untuk mengisi, kemudian kita mengolah data-data yang diperoleh dari subjek penelitian itu. Nah, kemudian ini untuk yang variabel kedua, X2, yaitu variabel bebas yang kedua. Ini ada 6 pernyataan juga. Kemudian ini juga variabel X3, variabel bebas yang ketiga, ada 6 pernyataan juga. Kemudian ini ada variabel Y, yaitu variabel tidak bebas. Tidak ada nomornya karena memang ini cuma satu-satunya di sini. Ada 6 pernyataan juga. Nah, kemudian kita menskenario, kita sudah mendapatkan data-data dari subjek penelitian. Ini ada 20, ya. Di sini ada 20 yang saya warnai kuning ini. Ada 20 responden atau subjek penelitian yang mengisi kuesioner yang telah kita buat. Nah, masing-masing ada 6 pernyataan. Ini ada isinya, kemudian ada totalnya. Di setiap variabel ada totalnya. Nah, kita coba mengolah satu variabel dulu supaya lebih memudahkan untuk memahami. Kita mengolah budaya kerja terlebih dahulu dalam SPSS. Nah, coba kita close dulu ini SPSS. Kita close dulu. Kemudian kita klik mulai supaya kita tahu lembaran awal SPSS seperti apa. Masih loading. Nah, kemudian kita klik new dataset, kita klik open. Nanti akan terbuka seperti ini. Nah, pertama-tama kita harus mengisi variabel view terlebih dahulu supaya lebih terstruktur. Nah, kita ingin mengolah yang budaya kerja terlebih dahulu supaya nggak terlalu banyak pemahamannya. Kita copy dulu di sini. Nah, di sini supaya tampilannya bisa ke bawah seperti ini, coba di paste tapi menggunakan transpose. Transpose itu yang ini, yang baris keempat ini. Kita klik transpose, kemudian kita copy lagi, kita pastekan di variable view supaya kita nggak usah ngetik. Kita paste, klik kanan, paste, sehingga jadinya seperti ini, kita nggak perlu ngetik.
Untuk desimalnya kita bisa nolkan ya. Kemudian kita klik copy, kita terapkan yang sama untuk semuanya, pastekan. Desimal itu adalah angka di belakang koma ya, kita nolkan saja karena angka yang kita gunakan itu bulat, nggak ada komanya. Kemudian untuk alignment atau susunannya kita klik center aja supaya penempatannya nanti rapi di tengah. Kita klik copy, kita terapkan sama untuk semuanya, kita paste. Kalau sudah seperti ini, untuk value-nya ya seperti yang pernah kita pelajari. Value yang pertama atau nilai pertama itu STS, kemudian kedua itu TS, kemudian yang ketiga itu KS, untuk yang keempat itu S, kemudian yang kelima SS. Kalau sudah klik OK, kemudian copy, paste untuk semua. Nah, kalau sudah, kita berlanjut ke data view ya, bagian pojok bawah diklik data view dan ada lembaran seperti ini, sehingga penempatannya itu yang tadinya vertikal seperti ini, ternyata yang di data view ya tersusunnya, mohon maaf saya salah, tadinya horizontal, kemudian yang di data view itu ya nanti penyusunannya vertikal seperti ini. Nah, kemudian kita copy datanya untuk yang variabel budaya kerja, kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk melihat sebaran data kuesioner, kita klik analyze, kemudian kita klik untuk statistik deskriptifnya. Untuk melihat deskripsi statistiknya, kemudian kita klik frekuensi, kita masukkan semuanya, kemudian untuk statistiknya biarkan saja, kemudian chartnya coba dikasih gambar histogram, kemudian klik OK, akan memproses sebentar. Nah, kemudian nanti akan ditampilkan sebaran data seperti ini. Misal X11 itu adalah variabel pertama untuk pernyataan pertama atau pernyataan nomor 1. Di sini KS atau kurang setuju ada 2 orang yang memilih, kemudian S setuju ada 16 orang yang memilih, kemudian SS sangat setuju ada 2 orang yang memilih, sehingga totalnya ada 20 orang. Nah, begitupun untuk pernyataan kedua, cara membacanya begitu sampai pernyataan ke-6. Seperti itu cara membacanya untuk melihat sebarannya. Kemudian jika kita ingin menguji validitas, caranya klik analyze, kemudian kita klik correlate, kemudian bivariate, kemudian kita pindahkan item yang kiri ke variabel yang ke kanan, kemudian optionnya biarkan saja, kita gunakan correlation coefficient yang persen itu untuk tes signifikansi untuk tutilnya atau 2 ekor, kemudian kita klik OK. Di sini akan ditampilkan data seperti ini. Cara membacanya ya, kita lihat yang 0.641 ini yang kursor saya itu, yang dari X11 atau variabel pertama, pernyataan pertama, didapat 0,641 untuk korelasi persennya. Nah, cara membacanya ini kita bandingkan dengan R-tabelnya. R-tabelnya yang mana? R-tabelnya yang ini. Tadi itu dikatakan bahwa N-nya atau jumlah respondennya itu ada 20. Kemudian kita gunakan level of signifikansi atau taraf kesalahannya itu yang 5%.
sehingga kita pilih nilai yang 0,44. Sehingga nilai 0,44 ini kita bandingkan dengan 0,641. Jika hasil dari korelasi persen ini melebihi dari 0,44 tadi, artinya dikatakan pernyataan tersebut valid, begitu. Nah, di sini diketahui 0,641 melebihi 0,44, sehingga pernyataan pertama dari variabel pertama itu valid. Kemudian untuk pernyataan kedua juga valid, yang ketiga ini tidak valid, kemudian yang keempat valid, yang kelima valid, yang keenam tidak valid. Kalau tidak valid seperti ini, kita harus merevisi pernyataannya, barangkali memang ada yang tidak tepat. Kemudian juga kita harus cek apakah responden yang kita kenai kuesioner tersebut sudah responden yang tepat atau justru responden yang asal-asalan. Begitu, kita harus cek di kedua syarat tersebut. Nah, kemudian kita kembali lagi ke data view-nya. Uji validitas sudah kita lakukan, maka kita ingin mengecek juga uji reliabilitas. Reliabilitas adalah uji konsistensi atau uji keajekan. Kita klik analyze, kemudian kita klik scale reliability analysis ya. Kemudian kita pindahkan, kecuali total ini, totalnya nggak usah. Kemudian untuk statistiknya pilih yang scale if item deleted. Kemudian kita klik OK, akan tampil seperti ini. Nah, di sini statistik reliabilitasnya adalah 0,460. 0,460 jika dibandingkan dengan 0,444 ini, maka hasil dari output SPSS ini melebihi 0,460, itu lebih dari 0,44, sehingga dikatakan data-data tersebut reliable atau konsisten, begitu. Nah, kemudian sebagai tambahan, kenapa tadi saya pilih 5%? Karena untuk bidang non kesehatan biasanya menggunakan 5%, sementara bidang kesehatan menggunakan 1%. Kenapa menggunakan 1% dalam bidang kesehatan? Karena semakin kecil taraf kesalahan atau taraf signifikansi atau level signifikansinya, maka potensi nyawa hilang itu akan lebih sedikit, sehingga tidak ada nyawa yang melayang, begitu kan. Karena satu nyawa yang hilang tidak akan pernah bisa dikembalikan, maka harus diminimalkan dalam pengujian berkaitan dengan nyawa seseorang. Nah, tapi kita tidak menguji dalam hal nyawa, tapi di dalam hal lain, sehingga kita menggunakan yang 5% saja sudah cukup. Jadi seperti itu, Mas Mbak. Nah, ini kita baru menguji yang budaya kerja. Bagaimana kalau kita ingin menguji semuanya? Caranya sama. Gimana caranya? Ya, ini tadi kita copy dulu setiap komponennya, kemudian kita klik kanan, kita pilih transpose. Kalau sudah ke bawah seperti ini, kita klik copy ya, kita copy, kemudian kita variable view-nya kita tata dulu ya, kita pastekan yang tadi, paste, sehingga ada banyak seperti ini. Nah, ini harus diterapkan yang sama. Kalau desimalnya 0, yang lain juga di 0 kan juga, biar rapi dan rata semua. Copy ini juga sama. Mohon maaf. Kemudian ini juga sama. Dan ini
ini juga sama. Kalau sudah, kita pergi ke data view. Nah, data view-nya akan ada kolom-kolom kosong ini. Nah, ini harus diisi. Cara mengisinya gimana? Ya, kita copy aja semuanya, nggak masalah. Data-data yang ada kita copy. Respondennya ini nggak usah diikutkan, nggak usah. Kita copy, kita klik datanya saja, kemudian kita klik di sini dan paste saja, sehingga akan seperti ini. Kalau sudah, Mas Mbak bisa klik analyze seperti tadi caranya untuk menguji terhadap 4 variabel ini ya. Caranya masih sama seperti itu ya. Coba dilakukan secara mandiri ya.